diundang untuk acara Kangen Water Resolution Day tanggal bulan yang lalu ya Pak. Ya, kebetulan besoknya cucu saya lahir di sini di Jakarta, jadi saya nggak jadi pulang ke Riau. Dan di Riau saya belum punya mesin. Sekarang alhamdulillah udah punya. Pengalaman saya mau saya bagi. Anak saya yang ada 3 orang kena malaria tropika yang menyerang panas menyerang ke otak. Jadi satu karena terlambat ditolong meninggal dunia umur 10 tahun. Jadi adiknya itu setelah itu setiap dia sakit itu setelah dibawa ke rumah sakit itu positif langsung kena malaria tropika. Sekali 6 bulan, sekali 3 bulan dia harus diopname, diinfus. Nah semenjak adik saya punya mesin Kangen Water, kami juga rutin minum Kangen Water. Saya belum punya mesin waktu itu. Itu udah kebiasaan saya mencoba dulu. Setelah dia panas saya kasih strong kangen ya Pak, karena kami udah biasa minum kangen. Dia walaupun dia anak-anak tidak masalah dikasih strong. Itu dalam jangka setengah jam ini badan anak saya itu bulat-bulat gini, kembung-kembung, tapi turun panasnya. Dia nggak pernah sampai diopname, besoknya udah sekolah. Dan pengalaman kedua anak saya yang di sini cucu lahir. Jadi karena dia tahu selama ini adiknya sakit minum strong kangen Pak, dia kesini sebelum puasa. Jadi sampai di sini mungkin perubahan cuaca dia demam. Jadi dia dipikirnya karena adiknya minum strong kangen, dia bawa ke tempat tidurnya itu Pak yang kemasan 2 liter Pak. Jadi dia minum, jadi besoknya nelpon saya, habis semalam itu 2 liter. Haus. Ya, Pak. Jadi katanya saya bilang, Ma, kok panasnya nggak turun? Panasnya turun, Ma, tapi badan lemas sekali, kayak nggak bertulang. Minum strong kangen tuh nak, gue bilang. Udah Ma, 2 liter malah habis dari malam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah nak, untung aja kamu masih ketemu Mama, masih sempat nelpon. Ini pengalaman nyata Pak, nggak dibuat-buat. Saya ingin berbagi dengan kawan-kawan di sini. Apa yang terjadi Pak? Salah minum pun positif hasilnya. 2 hari setelah itu, istrinya nelpon, Ma, itu abang nggak mau merokok lagi. Dia bingung. Dia merokok, diinjak-injaknya rokok, nggak enak katanya. Jadi positifnya itu Pak, salah minum pun masih positif. Sekian pengalaman berbagi untuk teman-teman, bagi bapak-bapak yang merokok. Rajin minum strong kangennya Pak ya. Jadi istri sama saya. Strong kangen dituntut sering rapat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang menarik. Ya, itu tadi ya maksudnya strong kangen memang kita tidak rekomendasikan untuk dikonsumsi. Oke, itu. Tapi ya di lapangan banyak testimoninya yang seperti itu tadi. Ya kita mau apa lagi gitu ya. Sebenarnya sih tidak untuk dikonsumsi gitu ya. Ada lagi Bapak? Mungkin Ibu? Oh ya, mau Bapak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya perkenalkan, nama saya Paimin. Saya tinggal di Alam Sutra, tapi pinggirnya. Jadi ada perbatasan Jayen, ya. Jadi tapi saya numpang fasilitas Alam Sutra. Baik, saya perkenalkan, yaitu dulunya saya juga sangat negatif dengan Kangen Water. Tetapi karena kondisi saya kurang lebih 6 bulan yang lalu, saya menjadi tim sukses wali kota. Jadi saya sering begadang, akhirnya kondisi saya ngedrop. Ya waktu itu trombosit saya, yaitu saya periksa ke puskesmas, yaitu 80.000. Mau tidak mau saya langsung diopnam sama dokternya. Saya karena ke puskesmas sendiri, saya telepon sama anak saya, mungkin nanti akan jadi pembicaranya, yaitu saya diinformasikan sama dokter kondisi darah saya sudah mengental atau membeku. Nah akhirnya anak saya panik, langsung saya diambil dari puskesmas dibawa ke rumah sakit yang lebih bagus, yaitu ke RSUD Tangerang. Ya, tetapi dalam proses saya
sama mantu saya, yaitu di di UGD itu ditangani sama dokter. Dia tidak mau memakai data yang dari Puskesmas. Akhirnya saya dalam proses itu diperiksa sama dokter, dicek trombositnya, sambil saya dipaksa sama mantu saya harus minum air sebanyak-banyaknya. Jadi saya berapa detik itu langsung ke toilet lagi. Ya, mungkin kurang lebih 2 jam minumnya saya 4 liter. Ya, tetapi sambil menunggu proses lab tadi, itu dokternya masih muda, yaitu mengatakan dengan hasilnya seketika menjadi 15.000, ya 150.000. Jadi saya dibicarakan sama dokter tadi, diputuskan saya nggak perlu diopnam. Ya, Bapak ini sebetulnya sekarang sehat. Jadi yang menentukan diopnam dan tidaknya adalah dokter. Ternyata dokternya itu paham dengan air kangen water. Bapak kan sudah bawa botol kangen water tuh. Lanjutkan saja minum air kangen water. Nah, Bapak sekarang sehat. Sekarang pulang saja makan yang enak-enak, begitu. Ya. Kalau tidak percaya, itu ada mantu saya, ada anak saya. Akhirnya saya diajak ke living room suruh makan yang enak-enak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir aja Bapak saya larang maju ke depan, Pak. Saya pikir pembicara berikutnya Bapak. Ternyata bapaknya ya, bapaknya Mas Prion. Tepuk tangan dulu dong buat yang biasa sekali. Ya, oke, saya rasa cukup ya testimoninya, gitu ya. Next ya Mas. Nah ini sedikit testimoni, banyak juga sih di internet browsing ya. Next Mas, ini diabetes, terus ini pasien hepatitis B. Itu bukan hamil ya, tapi dia karena nggak bisa keluar kotorannya, akibatnya jadi besar begitu. Kemudian dia minum kangen water 5 hari saja, dia langsung normal kembali dan sekarang jadi pembicara juga. Next Mas. Nah ini kanker atau payudara, kanker payudara. Jadi kanker payudara. Kanker apa namanya? Paru. Ya, jadi dia mulai minum tahun 2012 bulan Maret itu cancer markernya 2958 berangsur pulih sampai dinyatakan sembuh itu cancer markernya itu sampai 171 saja tahun 2012 juga, tapi bulan Juni, Maret, April, Mei, Juni 3 bulan, luar biasa ya. Gitu. Next Mas. Nah ini mesin-mesin kita ya, kaget harganya 48,5, buset mahal banget gitu ya. Sama saya juga dulu begitu, malah dulu saya pakai dolar tuh harganya Pak, masih 4.200 US dollar. Bukan kaget lagi Pak, udah pengen rasanya pengen ngacak-ngacak septic tank aja gitu. Ini saking mahalnya waktu itu gitu, dolar buset ya. Tapi kalau ibu bayangan berarti yang maju ke depan tadi manfaatnya seperti itu gitu ya, dari sisi material maupun non materi bisa terbantu. Kira-kira harga seperti ini kurang lebih seperti apa Bu? Murah banget ya Bu ya. Mungkin di sini ada yang dokter ya. Ini adalah alat medis ya. Jadi alat medis itu kan mahal-mahal sekali. Harganya ratusan juta, miliaran bahkan ya. Ini harganya untuk sebuah alat medis itu yang best seller kita 48,5. Dia bisa memproduksi 7 tipe air. Itu mesin best seller kita seperti ini, SD501. Dia punya 7 plat platinum dilapis sama titanium. Ya itu logam penghantar listrik paling bagus dan dia harganya di atas emas ya. Lavlak SD501 ini. Kemudian di bawahnya cuma beda casing dan dia bisa 5 bahasa. Harganya jauh lebih mahal. Jadi dia cuma casingnya aja, gitu ya. Banyak yang pakai untuk selebritis di dunia, ya. Di Indonesia juga banyak. Harganya 52.690 bisa membuat 7 tipe air juga. Strong kangen water, strong acid, strong kangen, beauty water, dan sebagainya. Next Mas. Kemudian ini mesin yang paling baru yaitu K8, ya harganya 63.900. Kalau yang 2 mesin sebelumnya itu antioksidan hanya sampai minus 400. Kalau ini minimal dia minus 800 sampai minus 1.200, 1.300. Luar biasa sekali, dia ada 8 plat, ya dia udah full automatic, full robotic. Dia nggak perlu lagi minta
untuk dia membersihkan atau cleaning segala macam dia sudah otomatis. Dan di bawahnya kalau Bapak Ibu punya usaha, restoran, rumah sakit, klinik dan segala macam, itu ada namanya Lovelock SD51 Super. Dia ada 12 plat ya, yang 5 plat untuk minum konsumsi kangen water, yang 7 plat untuk strong acid, gitu ya. Jadi dia bisa mengeluarkan strong acid dan kangen water bersamaan, gitu ya. Jadi dia untuk industri, gitu ya. Next. Nah ini yang untuk di bawahnya SD51 Lovelock Junior, dia energi hemat energi ya, dia di bawah 230 watt, dia bisa memproduksi sama 7 tipe air juga sama seperti ini ya, cuma dia hanya punya 3 plat saja, minus 200 antioksidannya. Jadi yang beda cuma antioksidannya saja. Kemudian di bawahnya yang baru saja belum lama masuk ke Indonesia yaitu Lovelock Al ya. Dia harganya 19 juta, sama seperti Junior, dia punya 3 plat juga, antioksidannya minus 200 juga. Next. Nah ini cara kerjanya yang tadi saya bilang, kita ada alkaline by electrolyze. Inilah cara kerja dia. Jadi ada anoda, katoda, mungkin yang orang kimia tahu ya. Ada anoda, ada katoda, ada plat positif, negatif. Dia akan masuk ke dalam electrolyte enhancer, itu ada filternya, inner filter kita, dan dia memisahkan ion negatif dan ion positif. Jadi satu-satunya mesin ionizer yang bisa berfungsi seperti ini adalah mesin kangen water, gitu ya. Jadi selang fleksibel atas itu adalah ion negatif untuk dikonsumsi, dan selang yang bawah itu adalah ion positif, ya, tidak untuk dikonsumsi. Tapi dia mempunyai ISO 14001, yaitu ISO yang berstandar internasional untuk ramah lingkungan. Artinya dia materialnya, terus produk buangannya pun ramah lingkungan, gitu ya. Kemudian dari sisi material, dari mesinnya juga dia ISO-nya 9001, dan satu ISO yang tidak punya oleh mesin ionizer sejenis lainnya, yaitu ISO 13485, yaitu ISO yang diberikan khusus untuk alat medis atau medical device ya. Jadi hanya mesin kita ini yang punya, gitu. Tepuk tangan dong. Itu susah ya. Jadi ISO 13485 itu nggak diberikan sembarangan, gitu. Dia hanya untuk ini. Jadi kalau ibu mungkin ada di sini yang dokter atau para medis gitu ya, kalau alat suntik ya, kalau dilihat di bungkusnya pasti itu ISO-nya 13485. Jarum suntik, jarum akupuntur, gitu ya, itu ISO-nya 13485. Next mas. Nah ini Anespa. Kalau ibu ini yang suka spa gitu ya, di kamar mandi dipasangin ini harganya 27 juta. Dia khusus mandi, keluarnya beauty water saja. Dia hanya untuk spa, untuk mandi gitu ya. Dia pakai magnet yang terkuat di dunia di dalamnya, yang ada di Onsen Jepang. Jadi dia ada pemandian air panas di Onsen. Dia diambil dari bebatuan di sana, gitu ya. Jadi ibaratnya kita pemandian air panas onsen, tapi kita di rumah juga punya mesinnya, gitu ya. Kemudian yang bawahnya adalah Ukong. Ukong ini adalah suplemen terbuat dari turmeric atau kunyit, tapi kunyitnya kunyit liar ya. Adanya di Okinawa, dia bebas polusi, dia organik gitu, dan diproduksinya juga pakai semua produk dari kangen water, dari mulai strong acid sampai strong kangen dibuatnya. Dia sampai minus 3000 antioksidannya. Jadi bayangkan gitu, minum 5 butir setiap hari, gitu ya, pasti jerong. Apa sih? Strong. Jreng sama strong jadi jerong. Ya next. Oke. Nah ini tanpa kita sadari Bu, tadi di video juga sudah ada ya. Jadi tanpa kita sadari nih, ini di Citos aja kita minum, makan ya, kita konsumsi 20.000 per hari ini. Biar gimana tanpa sadar, suka tanpa tidak suka, kita harus membayar air minum yang kita minum setiap hari. Bayangkan kalau kita punya mesin seperti ini di rumah, selain dia berstandar medis ya, untuk hitungan ekonomis ya, selama 15 tahun, sama-sama 15 tahun, dia hitungannya jauh. Per harinya kita cuma 9.000 Bu kalau dihitung. Makanya saya kemana-mana bawanya ini udah sekeluarga. Restoran, Pak, Bu, minumnya apa? Tunjukin aja ini. Jadi kalau diukur 15 tahun, kenapa harus 15 tahun? Karena selain umur mesin kita ini rata-rata ya, bahkan kemarin saya dengar langsung itu ya, ada orang Jepang umur 72 tahun sudah memakai mesin ini selama 30 tahun.
dan dia dikalibrasi, hasilnya masih sama persis seperti dia waktu mesti beli baru. Luar biasa sekali made in Japan ya. Jadi kita tepuk tangan dulu dong, boleh dong, boleh juga dong. Nah, ukurannya 15 tahun itu. Kesehatan tuh jangka panjang gitu ya. Gue minum air distillation water buat fine-fine aja kok sekarang. Oke, lihat ntar 15 tahun ke depan. Jadi efeknya nggak sekarang, di jangka panjang. Tapi kalau kita 48 setengah 15 tahun, hitungannya per hari 9.000 doang. 9.000 aja. Oke, next. Nah, sekarang saya mau menyampaikan sedikit tentang paradigma di luar daripada produk ya. Jadi Bapak Ibu mungkin tahu Aqua, tahu ya? Aqua itu Pak Tirto dulu ya mengawalinya, mempelopori Aqua. Itu dibilang orang aneh Bu, karena apa? Air pada saat itu 30 tahun yang lalu mungkin itu air masih pakai air yang dari tanah diminum. Beliau mempelopori air Aqua mineral dalam kemasan. Beli 1 liternya lebih mahal dari bensin waktu itu. Gimana nggak dibilang aneh dia, ya kan? Tapi karena beliau yakin dengan adanya megatrend, dia tetap merintis bisnis itu, bisnis Aqua. Makanya kita kenal yang namanya megatrend. Ini yang menciptakan grafik ini adalah Bill Gates, orang terkaya nomor 1 di dunia. Beliau punya 16 mesin Kangen water. Di setiap resortnya, kamarnya itu ada 1 mesin. Jadi dia kemana-mana udah nggak perlu ini, dia langsung minum Kangen water. Nah ini yang beliau yang membuat. Yang dimaksud megatrend adalah pada saat satu titik populasi barang ya itu menyentuh angka 2,5% minimal, dia memasuki megatrend namanya. Mungkin ibu tahu dulu yang namanya microwave, cellular phone, DVD, iPod, digital kamera, iPad dan lain-lain dimiliki oleh siapa Bu Pak? Orang-orang tertentu, orang-orang middle up gitu ya. Saya dulu pakainya pager, udah maksimal tuh, gitu ya. Nah, kenapa kok sekarang mau wabah HP? Sekarang malah kalau nggak punya digital DVD atau cellular phone dianggap aneh kalau sekarang, bener ya? Orang nggak pakai cellular phone atau smartphone sekarang aneh. Mbak saya di rumah juga udah pakai smartphone, gitu ya. Saya ini masih pakai yang jadul, gitu ya. Jadi inilah megatrend. Nah pada saat megatrend ini mencapai titik populasinya, barang akan dicari. Tadi yang saya sempat bilang bahwa ibu makan di restoran, mesen minum apa Bu? Ya, depannya A, belakangnya A juga ya, depannya tengahnya Q. Yang datang depannya A, belakangnya S, ya kan? Kita nggak protes gitu loh. Itu yang namanya megatrend. Nah, suatu saat nanti ini populasi di Indonesia masih 400.000 kurang lebihnya. Saya dengar terakhir kalau nggak salah 400.000 mesin di seluruh Indonesia. Yang populasi kita 250 juta, 300 juta malah sekarang. Itu mungkin yang hafal lagu Roma Irama berapa Mas? Nah, sekarang udah kurang lebihnya 300 juta penduduk Indonesia. Jadi masih di bawah 0,0008%. Jauh dari 2,5%. Apa artinya? Pada saat menyentuh angka itu, orang akan berpikir untuk membeli Kangen water kepada siapa? Kepada kita yang sudah memiliki mesinnya. Jadi keputusannya ada di kita masing-masing, gitu ya. Pada saat ini terjadi, kita ada di posisi mana? Gitu. Kita menjadi followers atau user kayak minum mineral tadi, gitu ya. Atau kita seperti Pak Tirto yang sudah punya pabriknya, atau mungkin pabrik dispensernya, supportingnya gitu ya, yang akhirnya mencapai puncak kesuksesannya pada saat megatrend itu terjadi. Itu pilihan kita masing-masing, oke? Next Mas. Nah, kalau bicara secara bisnis ya, ini kebetulan orang tua saya di Cilandak nih, seberang Citos nih dulu nih, almarhum bapak saya rumah kan di belakang nih. Itu dia bikin minimarket, makanya saya tahu banget marginnya gitu ya. Nah, kalau untuk bikin minimarket, kita perlu minimal rata-rata 500 juta sampai 1 miliar, oke? Revenue-nya 15 sampai 35 juta per bulan. Itu juga tergantung tempatnya tuh, gitu ya. Break-even point atau BEP-nya 3 sampai 6 tahun. Kita bandingkan yuk sama Kangen water. Modalnya berapa sih? 48,5. Sampai mesin yang terbaru tadi Kangen 8, Kangen 8 ya.
itu harganya 63.900. Itu modalnya. Revenue-nya berapa? 5 juta sampai 35 juta. Ya, per bulan sama. Ya kan? Tapi break-even point-nya 3 sampai 6 bulan saja. Modalnya 48.500 doang gitu loh. Ini sudah terlihat dari sini nih. Kalau orang bisnis pasti bisa tahu lah ya. Dengan modal sebesar sekecil-kecilnya dengan resiko hampir tidak ada, resikonya sehat aja gitu ya. Kita sekeluarga sehat untuk bisnis seperti ini. Next mas. Nah, kaitan dengan apa namanya kerja cerdas, efisiensi. Jadi saya dulu pernah menjadi pegawai selama 17 tahun. Ini untuk menggambarkan saja ya. Pemilik usaha saya waktu itu SCTV Pak Fomo Saryatmaja. Kita ambil contoh aja sebagai company owner gitu ya. Yang di atasnya saya waktu itu. Saya bekerja sehari, manusia punya waktu selama sehari berapa jam? 24 jam gitu ya. Itu mau profesi apapun gitu. Mau profesi apapun atau belakang apapun tetap aja 24 jam gitu ya. Itu contohnya employee. Waktu efektif kita ya untuk bekerja itu berapa jam? 8 jam. Bisa sih lebih gitu ya, bisa lebih. Tapi risikonya tipes, ya kan, hepatitis gitu ya. Nah, untuk waktu rata-rata 8 jam selama 30 hari atau sebulan, kita punya waktu 240 jam. Ya. Hasilnya apa? Omset. Untuk pegawai apa bentuknya? Gaji, gitu ya. Sama. Saya mau memberangkatkan umroh ibu saya waktu itu, bapak saya gitu ya. Buyar semua karena saya hanya terima slip gaji segitu aja. Sulit gitu ya, sulit untuk mewujudkan semua impian besar saya. Dibandingkan dengan kerja cerdasnya pemilik owner dari perusahaan SCTV, Pak Fofo gitu. Dia punya 100 karyawan seperti saya. Salah satunya. Yang bekerja berapa jam tadi? 8 jam. 800 jam. 800 jam dikali 30 hari. Dia punya 24.000 jam per bulan. Bayangkan Bu, Bill Gates orang nomor 1 terkaya di dunia, wajar aja dia punya 5 juta karyawan di seluruh dunia. Ya otomatis saja dia susah miskin. Keluar satu kayak saya waktu itu tahun 2009 saya pensiun dini, Pak Fofo masih punya 99 karyawan. Ya kan? Dia rekrut lagi, gajinya di bawah saya. Wah, bener deh. Gitu ya. Bahasa anak sekarang swag gitu. Nah, akibatnya apa? Omset dia dibandingin omset saya jauh. Dia omsetnya sebagai pemilik perusahaan tuh besar sekali gitu ya. Karena dia punya 24.000 minimal jam. Ini untuk apa ilustrasi seperti ini gitu. Jadi kita di Energy ini mempunyai sistem, membangun sistem seperti yang dimiliki oleh Pak Fofo Saryatmaja. Caranya gimana nanti akan disampaikan oleh pembicara berikutnya ya. Nah, detailnya seperti apa. Next mas. Nah, semua kaitannya dengan modal, semuanya pasti mengeluarkan modal. Benar nggak? Dokter, ya kan? Dia ngeluarin modal orang tuanya tapi, ya kan? Ini rata-rata, ini hasil survei ya. Fresh graduate, dengan modal 800 juta, ya selama 7 tahun, bahkan ada sepupu saya sampai 10 tahun tuh, sampai pacaran sama dosennya dia. Dia 7 tahun dia kuliah atau menuntut ilmu ya. Fresh graduate seorang dokter, saya udah tanya, kebetulan sepupu saya juga dokter, 5 juta sampai 6 juta sebulan gitu. Terus lawyer juga sama, dia modalnya 300 juta 5 sampai 6 tahun sekolahnya, fresh graduate-nya 5 juta lawyer ya. Kemudian arsitek 5 sampai 6 tahun juga, dia 400 juta, fresh graduate-nya 5 juta. Bahkan program thank you kadang-kadang sama temen suruh gambarin sketch rumah ya nggak sih? Program thank you doang gitu ya. Next mas. Nah ini berkaitan dengan rutinitas. Ini yang bikin saya waktu itu mak jedar gitu kepala saya karena saya baru tahu ini setelah saya di Kangen Water. Jadi ini namanya rutinitas hidup. Usia manusia ya yang diberikan Tuhan itu rata-rata hampir semua sama. Produktivitasnya hanya sampai 30 tahun usia produktif. Itu rata-rata usia manusia itu kan paling 60 sampai 65 tahun. Jadi di awal usia produktif kita umur 25, apapun profesi kita, mau pegawai, mau profesional itu sama. Usia produktif 25 tahun. Income-nya 3 juta. Taruhlah seperti itu. Ini ilustrasi ya, walaupun banyak di luar sana yang di bawah maupun di atas. Ini kita ambil atas saja. Kemudian beranjaknya waktu, usia, pengalaman dia naik umur 35,
income juga naik 8 juta. Oke? Kemudian umur 45 sampai dia umur 55 menjelang pensiun atau non produktif usia dia menerima omset atau income 25 juta per bulan. Taruhlah gitu. Tapi ini sekali lagi hanya contoh. Dulu lumayan lah gaji saya ya 17,5 saya ya. Yang tahu saya pernah presentasi pasti tahu nih 17,5 gaji saya waktu itu. Setelah tanggal 17 saya langsung koma. Nah, di garis naik itu ya ada yang nempel ketat di garis grafik naik tadi. Grafik penghasilan dan usia. Apa ibu-ibu? Kebutuhan hidup. Nah, ini yang saya baru sadar setelah saya dijelaskan oleh mentor saya. Nah, kebutuhan hidup itu di saat kita mulai menurun, produktivitas kesehatan kita menurun, income kita menurun, dia terus naik, nggak ikut turun. Ibu saya pensiunan pegawai negeri, apa dia dibebasin untuk biaya listrik? Dibebasin untuk biaya PAM? Enggak juga, TDL malah bentar lagi mau naik nih, ya kan? Gitu. Jadi semuanya naik. Akibatnya apa? Di usia produktif kita ngumpulin apa selama 30 tahun? Pundi-pundi, tabungan, ya kan? Nah, karena kita tidak punya backup atau perencanaan yang matang atau backup plan, akibatnya pada saat kita jatuh tadi, ya, satu persatu yang kita kumpulkan selama 30 tahun akhirnya kita jual. Sama persis. Ini jejak ini sama persis terjadi sama orang tua saya. Kami bertiga, tiga-tiga sarjana, gitu ya. Tapi satu persatu juga investasi properti ibu bapak saya dijual sampai tinggal beliau satu-satunya rumah di Pamulang sekarang yang di Diatkes, yang di komplek dapur susu ini dijual. Jadi sama seperti ini, beliau tidak punya backup plan waktu itu. Jadi backup plan itu melindungi apa sih ibu pak? Kesehatan, karena ini adalah alat medis, benar? Kesehatan, kemudian income, nanti dijelaskan sama Mas Priyo gimana dia bisa melindungi income kita. Yang terakhir, otomatis aset dan properti kita jangan sampai kejual, ya kan? Karena kita sudah punya sistem, gitu. Tepuk tangan dong buat energi ini kayak udah ngantuk nih. Next, Mas. Oke, nah inilah backup plan. Jadi perusahaan kita energi umurnya sudah berapa? 43 tahun saat ini. Tahun ini masuk ke 43 tahun. Dia adanya di Jepang. Jadi mesin ini tidak dirakit dimanapun. Di Jepang asli, dia nggak mau mempercayakan ke orang lain. Dia dirakit di Jepang, made in Jepang asli, gitu ya. Jadi kita kalau dilihat tadi dari profesi dan modal tadi, kita adalah network marketing. Kita profesi juga. Kalau surveinya Warta Ekonomi ya tahun 2011 itu nomor 1 penghasilan terbesar itu siapa? Network marketing loh. Nomor 2 artis, nomor 3 apa? Asuransi, nomor 4 konsultan manajemen, nomor 5 apa? Hah? Nggak tahu, saya juga lupa. Gitu ya. Yang jelas nomor 1 tuh kita. Jadi kita bangga, kita networker gitu loh. Kita 100 sampai 200 juta loh rata-rata per bulan, ya kan? Artis 10 sampai 20 juta per event gitu ya. Kita 100 sampai 200 juta. Bahkan mentor-mentor saya nanti yang akan berbicara di depan nih sampai miliaran per bulan. Gitu, bisa dibuktikan dengan mutasi rekening mereka. Gitu ya. Jadi energi canggihnya apa? Kita adalah kombinasi antara manusia dengan teknologi. Itu suatu kombinasi yang dahsyat, gitu ya. Bahkan Bill Gates bilang kalau saya boleh mengulang waktu, saya pengen jadi network marketer. Seperti itu ya. Next, Mas. Nah, ini profesi kita. Jadi 1 sampai 3 tahun kita belajar, ya. Modalnya berapa? 50 juta. Ya kan? Bayar kuliahnya berapa? Itu di depan tadi sama bagian tiketing 35.000 sampai 50.000 setiap pertemuan. Karena bisnis kita besar dari pertemuan ke pertemuan. Itu syaratnya, salah satu syaratnya. Jadi jangan malas-malas untuk ke pertemuan, gitu ya. Kita modalnya 50 juta. Income kita, ya, di sekolah kita ini, tepuk tangan dulu buat sekolah kita dong. Ini sekolah bisnis kita, Sekolah Sistem Indonesia. Dia akan mentoring kita, akan mengawal kita untuk mencapai income 100 juta per bulan minimal.
Saya dulu 2013, 2014 belum ada Bu 501 Bu. Jadi babat alas tuh leader-leader kita luar biasa. Kita tinggal menikmati. Yang punya mesin sekarang nih, wah bersyukur banget deh. Harusnya lebih cepat untuk mencapai sukses, puncak kesuksesan. Kita namanya networker. Oke, next Mas. Nah, habis. Gitu. Jadi itu semua dari saya. Berikut akan ada pembicara yang juga luar biasa akan membedah konsep konsep dari pembagian atau alokasi dana advertisingnya Enegik ke distributor-distributornya. Oh boleh, silakan. 5.000 Pak. Silakan Pak. Oh gini, tadi kan mengenai Benar. Biar dengar semua. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan tadi mengenai harga mesin. Itu kan ada yang 48.500, ada yang 26 kalau nggak salah ya. Ada 7. Nah, itu yang membedakan apa? Pertama, yang kedua, hasil airnya apakah sama dengan komposisi yang berbeda begitu Pak? Itu aja, terima kasih. Oke, 2 mesin aja yang mau ditanyakan ya. Kita mesinnya ada beberapa, tapi yang Bapak tanyakan 2 ya. Yang 48,5 ini dengan junior gitu ya. Kalau yang 48,5 ini 7 plat ya, dia bisa menghasilkan 7 jenis air juga. Antioksidannya minus 400 Pak. Sampai bahkan ada tim kami yang sumber air itu tergantung sumber air. Kalau sumber airnya bagus, dia bisa sampai 1.200 minus antioksidannya. Dia ada 7 plat. Ya. Sedangkan kalau yang junior, dia hanya 3 plat Pak. Platinum dilapis titanium. Dia hanya sampai minus 200, maksimal minus 600 antioksidan. Jadi yang membedakan cuma itu, antioksidannya aja. Lainnya sama. Gitu. Cukup Pak? Ada lagi? Oke. Oke, saya kira cukup dari saya. Kemudian saya kembalikan ke MC, mohon maaf jika ada salah. Satu aja nih dari saya. Jadi kita jangan menyesal atau menyalahkan, bahkan menyalahkan siapapun jika kita terlahir dalam keadaan miskin atau pas-pasan. Gitu. Tapi kita merasa bersalah banget kalau kita mati dalam keadaan miskin dan pas-pasan. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.